Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, disiplin positif juga dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Berikutnya adalah seorang guru harus mengetahui motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang dapat memotivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika seorang guru dapat mengetahui motivasi perilaku manusia, tentunya guru tersebut dapat memilah apa yang menjadi motivasi dari perilaku manusia tersebut. Jika motivasi perilaku manusia tersebut didasari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau juga untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka motivasi perilaku tersebut masih bersifat ekstrinsik. Namun, jika motivasi perilaku tersebut adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, maka motivasi perilaku tersebut adalah motivasi intrinsik. Motivasi perilaku yang bersifat intrinsik ini adalah yang akan dikembangkan oleh seorang guru terhadap anak didiknya. Karena motivasi intrinsik bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini, maka yang perlu dilakukan adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk dapat meminimalisir terbentuknya motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. 5 posisi kontrol seorang guru yang diharapkan tentunya adalah berposisi sebagai manajer, yang mana guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi manajer juga mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Dan berikutnya adalah pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Dalam hal ini, guru dapat berperan untuk membentuk keyakinan kelas atau sekolah dengan melalui kesepakatan antara guru dan murid. Selain itu, keyakinan kelas dan sekolah ini juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dengan peran guru sebagai seorang manajer, maka akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yang pertama adalah mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya dengan menjalankan budaya positif akan memudahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwasanya budaya positif akan terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama-sama. Berikutnya keterkaitan budaya positif dan visi guru penggerak, yaitu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak. Salah satunya adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut adalah dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan bahwa saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi bahwa saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi yang benar adalah sebagai manajer yang dapat menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Terkait pengalaman yang pernah saya alami, bahwa saya menangani siswa yang mengecat rambutnya di bagian belakang. Saat itu, saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Tentunya saya termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid melakukan pelanggaran. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan menyadari akan pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan penerapan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid. Tetapi dalam penerapannya tidak semua tahapan segitiga restitusi itu saya lakukan. Saya hanya menerapkan tahap memvalidasi tindakan yang salah saja. Misalnya dengan berkata, apakah betul bahwa Ananda sudah melakukan kesalahan ini, seperti yang disampaikan oleh temanmu? Setelah itu, saya kemudian mengakhiri dengan memberikan hukuman atau berupa konsekuensi. Hal lain yang perlu dipelajari adalah melakukan kolaborasi antara orang tua murid
agar budaya positif tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi juga dapat diterapkan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada dimanapun. Sekian video dari saya, terima kasih, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.